Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Saleh Basir ya di channel ini. Kami namakan Investor Soleh Kaya Dermawan ya. Ini adalah doa buat kita semuanya. Semoga kita diberikan kesuksesan, kelimpahan rezeki dan keberkahan ya dari investasi kita di saham dan bisa bersedekah dan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Baik, terima kasih kepada para member kami dan kami ucapkan selamat juga kepada member kami yang eh, mendapatkan keuntungan ya dari saham. Hari ini Harum Inco ya. Kemudian hari ini yang akan kita bahas ASA ya. Ya. Kebetulan saya juga mendapatkan keuntungan dari ASA ya 10% kurang lebih seminggu ya. Ya lumayan lah 10% dalam seminggu ya. Kalau kita konsisten terus ya tentunya juga akan meningkatkan portfolio kita. Ya, ASA saya jual hari ini di tanggal 11 Februari di 1140 ya. Kami beli kurang lebih 5 hari yang lalu ya. Di 1035 dengan keuntungan 10% ya. Ya, jadi kalau teman-teman yang berminat untuk mendapatkan rekomendasi saham-saham syariah pilihan ya, bisa bergabung di klub kami di Klub Saham Syariah Pratama ya. Kami memberikan update, perkembangan dan rekomendasi saham-saham pilihan dan edukasi bagaimana cara memilih saham-saham yang baik ya. Ya, jadi teman-teman juga bisa bertanya apakah suatu saham itu layak dibeli atau tidak ya untuk menghindari saham-saham gorengan ya. Ya, jadi kami memberikan rekomendasi dengan potensi profit ya antara 5%, 10% ya, bahkan 20% IRA misalnya gitu ya dalam satu minggu ya. Jadi ya ini lumayan lah. Mudah-mudahan bisa berbagi, bersharing informasi dan pemahaman terkait dengan investasi saham ya. Baik, jika teman-teman berminat untuk bergabung di member, silahkan bisa mengisi formulir yang ada di bawah dan bisa masuk grup WA kami terkait dengan saham-saham pilihan ya. Ya baik, hari ini kan kita bahas saham ASA ya. Saham ASA hari ini naik lumayan, kita lihat. ASA naik 11% ya. Eh ke 1160 ya dan dengan volume transaksi 613.000 lot dan nilai transaksi 68 miliar ya. Ya, relatif besar dibandingkan hari-hari biasanya memang. ASA sudah naik lumayan dari tanggal 4 Februari ya. 19%, kemudian naik terus sampai 1040 nih tanggal-tanggal 9 Februari. Kemudian hari ini naik 11% ya ke 1160. Artinya ya ini sudah naik cukup tinggi dari kisaran 800-an sekarang ke 1160 ya. Naik lebih dari 30% ya. Jadi apakah masih bisa masuk atau tidak ya? Coba kita lihat secara valuasi, secara fundamental maupun secara teknikalnya ya. Jadi kalau kita lihat ASA ini secara teknikal ya menurut kami sudah cukup tinggi ya. Ini Adi Sarana Armada memang bergerak di bidang apa itu? Otomotif ya untuk karoseri itu ya. Itu dan sekarang masuk ke bisnis antaraja.com. Nah, ini yang barangkali melejitkan saham ASA ya. Dan karena omset setelah selama pandemi Antar Aja ini cukup meningkat ya memang akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan harga saham ASA ya. Ya, kalau kita lihat ASA sudah mengalami kenaikan sejak ini di bulan Desember 2020 itu di kisaran 600-an ya. Nah, sekarang sudah melejit hampir dua kali lipat ke 1160 ya. Ini cukup tinggi kenaikannya hampir 100% ya kalau kita memegang ASA sejak Desember 2020. Dalam 2 bulan sudah naik hampir 100% ya. Ya, jadi kalau kita lihat secara teknikalnya ASA sudah naik cukup tinggi, kemudian secara daily-nya ya.
Kalau secara weekly ya memang sudah cukup naik, juga cukup tinggi dan overbought. Untuk daily juga udah overbought ya, artinya sudah jenuh beli karena sudah banyak sekali ya untuk buy-nya dan naik terus. Secara monthly ya ini memang secara tahunan memang masih mungkin naik ya, tapi mungkin ini ya sudah cukup tinggi juga ya. Jadi kalau saya lebih prefer asal saya TP dulu ya, artinya saya jual sebagian kalau memang teman-teman punya juga punya ya, artinya sudah cukup naik cukup tinggi ya. Profit taking nanti kalaupun turun kembali bisa membeli kembali ya. Jadi secara teknikal sudah naik cukup tinggi ya, artinya barangkali yang sudah profit ya bisa profit taking dulu ya. Tapi kalau mau invest jangka panjang ya mungkin bisa kembali naik ya. Namun itu jangka panjang. Tapi dari segi daily maupun weekly-nya sudah naik cukup tinggi ya. Kelihatan dari grafik di sini sudah cukup tinggi dan kenaikannya ya. Hati-hati karena bisa profit taking nanti bisa turun kembali. Coba kita lihat secara valuasi ya. Secara valuasi ASA di 365 ya nilai bukunya, dan hari ini diperdagangkan dengan PBV-nya 3,2 ya, cukup mahal, artinya sudah cukup tinggi. Makanya saya lebih prefer untuk profit taking dan jual ya sebagian dari saham ASA karena kenaikan sudah cukup tinggi dan PBV-nya sudah 3,2 kali. EPR-nya juga sudah 58 ya, cukup tinggi ya. Ya, artinya dari sisi kinerja keuangan kita kan sampai September ya, untuk sampai Desember belum tahu ya. Namun dari sisi kinerja keuangan sampai September 2019 misalnya ASA ROE-nya kisaran 10% sampai 13% di 2018. Di 2020 agak turun ke 5,5% ya. Jadi ya saya kira masih wajar, artinya sudah cukup tinggi lah ya untuk kita profit taking di harga kisaran 1000-an karena ini PBV-nya sudah 3 kali ya. Ya, jadi untuk teman-teman yang mau masuk ASA barangkali di wait and see dulu karena sudah cukup tinggi, mungkin nanti ketika sudah turun kembali barangkali bisa masuk kembali ya. Itu untuk ASA ya. Satu lagi saham film ya. Ini mungkin ada juga yang mengatakan film ini saham gorengan ya, dipom-pom ya. Coba kita lihat apakah benar ya. Coba kita bandingkan dengan valuasinya barangkali. Jadi dalam memilih saham apakah saham itu digoreng atau tidak, sebenarnya kita bisa melihat nilai wajarnya ya, nilai wajar dikaitkan dengan nilai buku, kemudian harga pasar, likuiditas ya, dan potensi memang ke depan ya. Memang kalau film memang bukan saham syariah ya, bukan masuk saham syariah. Ini saya review karena terkait dengan banyaknya apakah itu dipom-pom atau tidak ya. Kita lihat secara valuasi, artinya mau edukasi terkait dengan valuasi yang wajar itu berapa ya. MD Picture atau film ini kalau kita lihat secara teknikal ya, secara teknikal ya ini memang melejit cukup tinggi dari kisaran 200-an ya. Kemudian naik ke hampir 400, kemudian turun kembali ke 292, tapi naik kembali ke 330, turun lagi ya. Ini yang mengakibatkan memang kelihatan seperti di ayun-ayun ya, sahamnya di ajut-ajutan ya. Naik turun lagi ya. Ini apakah ini mau naik atau turun gitu kan ya. Artinya memang bagi investor yang yang tidak kuat ya barangkali bisa gemetaran, artinya ini karena sahamnya memang naik fluktuatif sangat tinggi sekali ya. Jadi ya ini high risk high return di saham seperti ini. Jadi ya harus hati-hati memang. Hari ini naik 11%, besok misalnya turun 6% ya itu di film ini sangat mungkin terjadi ya. Jadi secara teknikal memang MACD kemarin itu dari 330 kemudian turun ya, ini kelihatan di sini MACD-nya turun, kemudian osilator juga turun ya. Nah, tapi nanti sekarang sudah ada mulai mau ada sinyal buy kembali ya. Ini
Makanya kita lihat ya apakah kita bisa masuk di film ya. Secara daily-nya ya, secara weekly bahkan film pernah di harga 900 sampai 1000 ya. Ini dan drop sekarang di 300-an ya. Jadi kalau dibandingkan dengan periode 2019 Agustus ya September itu di kisaran 900 sampai 1000. Jadi sekarang dibandingkan harga tadi ya murah gitu ya. Ya, tapi apakah berapa harga wajarnya? Ini yang perlu kita lihat ya. Film. Jadi sekarang di 338 ya. Jadi kalau dibandingkan dengan pernah tertinggi di sekitar 1000-an ya ini murah gitu ya. Nah, coba kita lihat dari valuasinya film ini memang akibat pandemi ya, akibat pandemi kan bioskop-bioskop juga tutup ya, nggak bisa terima penonton ya, kemudian terbatas dan tentunya ini memang merontokkan saham film ya, dari 1000-an menjadi sekitar 300 sampai 200 kemarin terendah ya. Nah, dari sisi kinerja sampai September 2020 memang masih rugi ya, jadi film. Nah, tapi di tahun 2019 ketika belum COVID itu untung 42 miliar ya. Sebelumnya di 2018 untung 96 miliar. Ini bagus waktu 2018-2019 ketika belum terjadi krisis COVID ya. Namun karena COVID ini anjlok tajam dan sahamnya ya juga mengalami penurunan sehingga di sini September rugi 44 miliar ya. Dengan nilai buku 140, kemudian PBV-nya 2,4 ya. Artinya sebenarnya ya mungkin masih masuk ya, artinya belum terlalu mahal lah. Kalau PBV mungkin sudah 5 kali atau 6 kali itu baru mahal. Tapi kalau masih 1 2 itu ya masih wajar ya. Belum terlalu mahal ya. Apalagi kalau dibandingkan pernah di harga 1000-an. Apalagi film ini justru dari para direksinya ya. Saya contohkan di sini ya, Manoj Punjabi ya. Ini justru melakukan pembelian ya, pembelian saham. Jadi dari menyampaikan keterbukaan di tanggal 8 Februari, Manoj Punjabi membeli saham. Sebelumnya dia punya 61.500 lembar saham, kemudian membeli 300 jutaan ya, cukup besar sekali ya. Sehingga memiliki 3,5% saham. Ya, ini artinya dari sisi pendirinya itu keluarga Punjabi ini justru banyak melakukan pembelian saham saham film ini ya. Ya mungkin karena dia pendirinya, keluarga familynya ya mungkin lebih mengetahui performan daripada kinerja perusahaannya ya. Dia buy di 338 ya, 282, 264 ya. Ini melakukan pembelian-pembelian di harga kisaran 280 sampai 300-an ya. Kemudian ini lagi membeli kembali ya. Contohnya ini Manoj Punjabi membeli kembali ya 438 juta lembar ya. Ini ya cukup besar juga di harga 360, 370 ya. Ini yang artinya justru keluarga Punjabi ini melakukan pembelian saham ya. Dan ada juga yang dijual untuk melunasi hutang ya. Ini ya ini intercompany transaction untuk menjual sebagian saham untuk melunasi hutang ya. Jadi kalau kita lihat tadi ya secara valuasi sebenarnya belum terlalu mahal ya. Di angka 330-an dengan asumsi ya tentunya film bisa memperbaiki kinerja keuangan nanti setelah COVID selesai, kemudian bisa produksi film-film kembali dan terbaru memang dia menyampaikan keterbukaan informasi telah ini ya ada beberapa press release film yang digulirkan ya, yang disampaikan. Contohnya ini MD Picture menyampaikan merilis serial kisah untuk Gary ya. Jadi ya mungkin nanti bisa dibaca ya setelah sukses ini ya
My Lecture My Husband ya. Ini MD Picture memang kreatif dan banyak memberikan film-film digital ya. Ini lagi masuk ke digital ya. Ini barangkali juga yang melejitkan saham film ya. Ya, artinya dalam melihat apakah suatu saham itu dipom-pom, digoreng dan sebagainya, kita juga harus melihat apa yang melatar belakang ininya. Ya, kalau memang misalnya punya riwayat akan melejit atau akan memperbaiki kinerja keuangan ya, kinerja perusahaannya, ya itu wajar-wajar saja di harga sahamnya meningkat ya. Jadi saya kira film seperti ini ya, kenaikan 6%, kenaikan 11% ya dalam 2 hari ini. Tapi pernah turun juga puluhan persen ya, hampir 4 kali ARB, kemudian naik lagi ya. Ini yang bikin bikin jantungan tadi ya, naik turun ya. Tapi kalau kita punya target-target tertentu ya, artinya dari valuasinya masih masuk enggak gitu ya, artinya ya kita dan misalnya yakin dengan film bisa membaik setelah COVID ya, barangkali bisa alternatif untuk buy ya. Nah, artinya masih kisaran PBV-nya belum terlalu mahal di 2,4 ya. Kecuali kalau sudah misalnya 6-7 kali PBV lah, itu baru terlalu tinggi. Artinya hati-hati ya. Kalau misalnya harganya sudah 1000-an, itu malah hati-hati. Tapi kalau di kisaran 300-an, 200 itu masih wajar lah ya, dibandingkan dengan nilai PBV-nya dan ya barangkali potensi kreatif daripada digital film yang akan dikembangkan oleh film ini ya. Oke, demikian Sobat Saham Syariah. Film bukan saham syariah, tapi ini edukasi dari segi valuasi, bagaimana untuk melihat apakah sebuah saham itu dipom-pom ya. Kita harus melihat fundamental ya, technical, kemudian juga ada aksi-aksi korporasi apa yang dilakukan perseroan atau emiten untuk meningkatkan kinerjanya ya. Sepanjang itu masih inline, saya kira masih oke ya, kenaikan itu masih wajar ya. Ya, demikian Sobat Saham Syariah, semoga bermanfaat ya. Terkait dengan masalah valuasi, barangkali bisa menjadi pembelajaran buat kita ya. Salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.